Bagaimana bisa pakaian tertutup menutup aurat dilarang di desa ini? Buk Deku pun berkata, pokoknya jangan berpakaian seperti itu, kalau perlu lepaslah dulu kerudungmu. Aku adalah Buri, seorang gadis yang mengalami kejadian mistis yang tidak bisa dilupakan, dan beginilah kisahnya. Kejadian itu bermula ketika aku mau pulang ke kampung halamanku bernama Desa Kenongko. Saat menaiki sebuah angkutan umum, aku merasa heran sebab kernet serta penumpang tampak kaget melihatku hendak pergi ke desaku. Aku pun berpikir sebenarnya apa yang sudah terjadi. Setahuku sejak 8 tahun aku tinggal di kota, aku tidak pernah mendengar kabar apapun tentang desa itu, hingga akhirnya angkot yang aku naiki berhenti di sebuah jalan untuk menuju ke desa yang aku tuju. Aku pun bergegas turun dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk sampai ke sana. Sejujurnya ada rasa sedikit takut ketika aku hendak melintasi hutan jati itu sendirian sebab aku merasa heran melihat perubahan jalanan desaku itu. Hingga akhirnya aku pun sampai di depan gapura masuk desa yang mempunyai ukiran naga. Aku sempat ketakutan karena melihat ukiran itu tampak hidup. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk support terus channel Berita Viral dengan cara like, komen, dan subscribe ya kawan, biar kita bisa terus menemani waktu-waktu gabutnya kalian. Oke, lanjut. Dulu gapura itu tidak ada dan penanda masuk desa hanya sebuah tugu kecil. Aku yang hampir mencapai gapura itu, tiba-tiba muncul sosok orang yang berpenampilan seperti orang kurang waras menghadang jalan, dan orang itu memegang sebuah tali yang ujungnya mengikat sebuah batu berukuran kepalan tangan. Merasa takut, aku pun memberanikan diri untuk menyapanya dan berkata, "Permisi, saya mau lewat, tolong jangan ganggu saya." Dan orang itu pun berkata, jangan lewat jalan ini, carilah jalan lain karena tak ada satupun orang boleh lewat sini." Tangannya pun menunjuk ke jalan setapak yang membelah hutan jati yang rimbun dan pertanda jalan itu jarang dilewati orang. Seketika nyaliku pun menciut dan menuruti kemauan orang itu dengan masuk desa tanpa menggunakan jalan utama. Dan sepanjang jalan aku selalu memikirkan orang yang tadi aku temui sebab wajahnya sepertinya sangat tidak asing bagiku. Aku pun sampai di belakang halaman rumah orang tuaku, namun aku seketika terkejut saat mendapati kenyataan bahwa rumah orang tuaku kosong dan kotor, sepertinya sudah lama tidak ditinggali. Aku pun mulai berpikir kemanakah orang tuaku sekarang sebab selama ini hampir tiap bulan aku selalu mengirim surat dan selalu dibalas, tapi siapakah yang membalas suratku? Akhirnya aku memilih menemui budeku terlebih dahulu yang rumahnya tak jauh dari sini. Pada saat sampai di rumah budeku, aku kembali terkejut sebab rumahnya menjadi sangat bagus sekali. Lalu aku pun duduk di ruang tamu sambil memperhatikan sekeliling ruang tamu. Bentuknya masih sama tetapi banyak perabotan yang berubah, termasuk sandaran kursi ini berupa ukiran naga seperti yang aku lihat di gapura pintu masuk desa tadi. Aku pun langsung menanyakan keberadaan orang tuaku kepadanya. Lalu Bude berkata, "Loh, bukannya ayah dan ibumu menyusul kamu ke pondok?" Lalu aku pun menjawab, "Tidak ada Bude, sudah 3 tahun aku tidak dijenguk sama ayah dan ibu." Mendengar perkataanku, budeku tampak heran sebab beberapa tahun lalu Bude melihat ada mobil yang menjemput ayah dan ibuku yang rupanya mereka ingin pindah ke tempat sebelah pondokku bersekolah, tapi anehnya orang tuaku tak pernah memberitahuku. Aku pun mulai menangis dengan pikiran yang kacau kemana sebenarnya mereka, hingga akhirnya Bude menyuruhku untuk tinggal di rumahnya sampai keberadaan orang tuaku diketahui. Aku pun disuruh beristirahat di sebuah kamar yang sudah dipersiapkan, dan aku langsung membaringkan diri di ranjang yang lagi-lagi kepala ranjangnya mempunyai ukiran naga. Sejenak aku berpikir apa yang terjadi denganku hari ini, mulai dari angkot, gapura naga, bertemu orang gila serta keberadaan orang tuaku yang tak tahu di mana. Apa yang sudah terjadi di desa ini, pikirku. Pada saat itu aku pun langsung melihat detail ukuran itu hingga aku tak bergidik sendiri saat memandang ukiran tersebut yang matanya tampak hidup dan menatap tajam, dan aku pun langsung tidur. Dan saat aku terbangun ada sebuah benda melayang dan masuk ke kamarku lewat jendela, dan seketika aku langsung menangkap benda yang melayang itu yang rupanya sebuah batu kecil yang dibungkus kertas putih. Karena penasaran aku pun membuka kertas itu yang berisi tulisan berwarna merah yang berbunyi, "Hati-hati dengan Pak De Cokro, dia musuh dalam selimut." Membaca itu seketika membuatku bingung maksudnya. Sejenak aku pun berpikir Pak De Cokro itu adalah suami dari Bukdeku, dan seingatku orangnya sangat baik. Aku pun langsung keluar kamar dan menemui Bukdeku yang lagi memasak. Lalu aku bertanya keberadaan Masaka yang merupakan anak semata wayang Bukdeku yang tak terlihat semenjak aku datang. Aku pun berkata, "Bude Masaka kemana ya?"
Lalu Buk Deku pun menjawab, sudah hampir 3 tahun ini Saka sakit enduk, tetapi raganya tidak sakit, hanya saja raganya yang sedikit terganggu. Setiap hari Saka berkeliling desa dengan membawa sebuah batu, menakut-nakuti siapapun yang dia jumpai. Mendengar penjelasan Bukde, aku pun teringat pada orang gila yang menghadangku tadi. Apakah dia adalah Mas Saka? Di sisi lain aku melihat keanehan dengan Pak Deku yang rupanya ia memakan bunga melati yang membuatku penasaran apa yang ia sembunyikan. Hingga pada akhirnya aku menyadari jika di desaku tempat tinggalku sebelumnya ini tidak pernah terdengar suara azan lagi. Menurutku ini sangat aneh, entah apa yang sudah terjadi di sini, aku pun tidak tahu. Aku mulai curiga tiap gerak-gerik Pak Deku, apalagi sebelumnya ada surat misterius. Dan keanehan itu semakin menjadi ketika aku menyaksikan pemandangan ganjil di depanku, sebab baru kali ini aku melihat orang memakan bunga melati mentah-mentah, yaitu Pak De sendiri. Hingga banyak sekali pertanyaan di pikiranku ini yang aku tak tahu harus mencari jawabannya di mana. Dan pada akhirnya aku tak sengaja mendengar percakapan Bukde dan Pak De tentang Kisuro. Yang Bukde sedikit keberatan atas ide dari Pak De untuk bertemu Kisuro, karena itu aku semakin penasaran apa yang Pak Deku sembunyikan. Hingga pada saat malam hari terlihat Pak De berpamitan ke Bukde untuk pergi ke tempat Kisuro. Bukde pun menanggapinya dengan memberikan sebuah amplop yang berisikan segepok uang untuk Pak De, dan Pak De pun menerimanya. Pak De pun pergi menggunakan payung karena hujan. Aku pun langsung bertanya siapakah Kisuro itu kepada Bukde. Bukde pun menjelaskan bahwa Kisuro baru 4 tahun tinggal di desa ini dan memiliki padepokan yang bernama Girijoyo yang terletak setelah pura masuk desa. Mendengar penjelasan Bukde membuatku teringat apa yang aku lihat saat aku memasuki desa tadi, yaitu gapura dengan ukiran naga. Dan tidak memberitahu jika sebelumnya aku bertemu orang gila sehingga aku harus melewati hutan jati untuk ke desa ini, bukan lewat jalan utamanya. Bukde yang mendengar merasa takut ketika aku melewati hutan jati itu, tetapi Bukde tidak memberitahuku alasan ketakutannya itu. Karena merasa ada yang aneh, aku pun memutuskan besok akan berkeliling desa untuk melihat sendiri seperti apa desaku sekarang. Saat selesai bicara dengan Bukdeku, aku pun masuk kamar lebih awal karena aku ingin tidur lebih cepat. Untuk menenangkan pikiranku ini, namun sampai tengah malam aku masih tidak bisa tidur hingga aku mendengar ada yang mengetuk pintu dan rupanya itu adalah Pak De Cokro. Kali ini aku mendengar suara Pak De yang terlihat marah dan sejenak aku berpikir bukannya Pak De orangnya selalu bertutur kata lembut, hingga aku mendengar Bukde menyebut nama orang tuaku yang membuatku bangun dari tempat tidur, tetapi Pak De tampaknya tak menyukai hal itu dan ia pun berkata, "Sudah, jangan bahas hal itu lagi toh Huri. Di sini kita perlakukan dengan baik. Kamu diam saja atau kamu mau terjadi sesuatu sama Saka." Mendengar perkataan Pak De membuatku curiga dengannya dan Bukde sepertinya tahu sesuatu tentang ayah dan ibuku. Sampai kemudian aku mendengar ketukan kecil di jendela, tapi aku enggan menanggapinya dan memilih pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu untuk sholat tahajud. Tanpa memikirkan siapa yang mengetuk jendela kamarku, hingga hari sudah hampir subuh dan suara ketukan itu sudah tidak lagi terdengar. Aku pun menunggu suara azan, tapi saat waktu sholat subuh hampir habis aku tak kunjung mendengar suara azan tersebut. Dan kali kedua ini aku menyadari jika sudah tak terdengar suara azan lagi di desa ini. Aku pun keluar kamar dan terlihat Bukde sedang memasak di dapur dan aku pun langsung membantunya dan seketika makanan sudah siap di meja makan, tetapi Pak De Cokro sepertinya masih tidur. Aku pun merasa heran sebab selama aku tinggal tak pernah aku melihat Pak De maupun Bukde sholat, tetapi aku tak memikirkan hal itu. Di pagi harinya aku berniat berkeliling kampung dengan pakaian tertutup dan sopan, tetapi Bukde melarangku berpenampilan seperti itu. Seketika aku pun merasa heran sebab bagaimana bisa pakaian tertutup menutup aurat dilarang di desa ini. Bukdeku pun berkata, "Pokoknya jangan berpakaian seperti itu, kalau perlu lepaslah dulu kerudungmu." Mendengar hal itu semakin membuatku heran sebab ini semakin tak masuk akal. Aku pun langsung menyelidiki sendiri keganjilan yang selama ini aku alami, dan tempat pertama tujuanku adalah masjid. Setelah beberapa meter berjalan, aku langsung kaget melihat masjid yang dulunya megah dan sekarang terbengkalai, dan lebih anehnya lagi hanya ada satu kamar mandi laki-laki yang sangat terawat dan satu ruangan yang masih bersih. Aku pun menuju ruangan itu dan mendapati rambut palsu di sana, tetapi saat hendak keluar ada seseorang yang menghadangku. Sejenak aku berpikir siapakah dia, orang baik atau orang jahat.